Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di live YouTube Aimi Lampung hari ini 27 Februari 2021 dan selama 2 jam ke depan kami akan menemani untuk membahas tentang skincare yang aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dan sebelumnya jangan lupa untuk subscribe di akun Aimi Lampung. Hari ini kami akan mengajak 2 orang pengurus Aimi Lampung dan juga sekaligus berprofesi sebagai dokter dan juga dokter estetik di salah satu klinik kecantikan di Bandar Lampung. Selain sebagai konselor menyusui, 2 dokter cantik ini juga rupanya pinter nih gimana caranya membuat kulit-kulit ibu-ibu menyusui dan ibu hamil itu glowing. Biasanya yang saya temui kalau masalah pada ibu hamil itu ada munculnya jerawat, kemudian garis gelap pada perut, kemudian adanya stretch mark dan kulit lebih menjadi warnanya lebih gelap. Oke, saya persilakan untuk Dr. Karin dan Dr. Ayu untuk memperkenalkan diri. Oke, boleh. Dari saya dulu ya, saya Dr. Karina Permatasari, saya biasa dipanggil Dr. Karin, saya pengurus Aimi Lampung dan dokter estetik di klinik kecantikan di Bandar Lampung. Oke, terima kasih Dr. Karin. Kemudian Dr. Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Dr. Siti Ayu Rahmawati, panggilannya Ayu. Saya juga bekerja di salah satu klinik kecantikan di Bandar Lampung sebagai pengurus Aimi Lampung, terutama di bagian edukasi dan pelatihan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kita langsung saja untuk materi hari ini ya, biar lebih singkat dan padat. Saya akan share screen. Baik. Mungkin sesi pertama ini Ibu Ayu atau Ibu Karin yang akan membawakan materi. Yang pertama aku ya kayaknya Karin ya. Nanti pas di tengah baru kita bagi 2. Silakan Dr. Ayu. Assalamualaikum semuanya. Weekend ini kita akan bahas tentang skincare yang aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Keywordnya adalah skincare ya. Secara umum skincare itu adalah perawatan kulit ya. Kenapa sih sebenarnya kulit harus dirawat? Sebenarnya sih Masya Allah ya, kulit itu sebagai organ yang terluar dan paling luas dari tubuh yang sebenarnya fungsinya itu banyak banget. Sebagai proteksi, dia melindungi tubuh kita dari secara fisik, dari cuaca, dari suhu, dari bahan-bahan kimia, dan sebagai antibodi dari mikroba benda asing. Termoregulator juga, makanya kan kadang sekarang sih selama pandemi COVID kita sering dicek tem ya, jadi dicek suhu temperaturnya di bagian kening, itu adalah fungsi tubuh sebagai termoregulator. Kemudian dia juga sebagai ekspresi membuang zat sisa-sisa racun yang nggak berguna di tubuh melalui keringat kita. Sebagai reseptor juga nih, makanya kulit ini sebagai salah satu panca indera ya, sebagai indera peraba. Kemudian yang paling penting dia itu sebagai nilai estetik. Nah, di mana nilai estetik ini sendiri ya, kulit ini sebagai cermin dari kesehatan tubuh kita sendiri. Nah, agar bisa menjalankan fungsi kulit ini secara optimal, makanya kita perlu merawat kesehatan kulit itu. Karena sebenarnya ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan kulit kita sendiri. Misalnya sih dari faktor yang kita tidak bisa pengaruhi yaitu faktor usia ya, pastinya gitu. Seiring usia nanti keadaan kulit kita itu ada mengalami beberapa perubahan. Kemudian faktor lingkungan lainnya, misalnya paparan dari sinar matahari yang berlebihan ya, karena nggak semua sinar matahari itu juga jelek untuk tubuh. Salah satunya ya itu merangsang yang vitamin D. Tapi kalau sinar mataharinya terlalu berlebihan, adanya paparan sinar UV, nanti ada yang berlebihan nanti akan mempengaruhi dari kesehatan kulit itu sendiri. Yang lainnya itu adalah misalnya kayak radikal bebas, kemudian polusi udara,
kemudian stresor lain seperti lifestyle-nya. Misal kita diet terlalu kuat nih, jadi sehingga nutrisi yang harusnya bagus dapat didapat untuk kesehatan kulit berkurang karena diet kita terlalu ketat. Atau misalnya lifestyle kita sekarang kurang tidur atau kurang minum seperti jadi menyebabkan dehidrasi kulitnya terasa lebih kering. Yang lainnya sih biasanya kosmetik ya, salah penggunaan kosmetik yang enggak tepat tuh juga mengganggu kesehatan kulit, terutama kulit wajah ya di bahasan kali ini. Dan gangguan perubahan hormon. Nah, dalam topik kita ada hubungannya nih, jadi perubahan hormon. Jadi kadang beberapa orang ngerasa ngeluh, lagi mau mens nih, kok gampang jerawatan ya, gitu. Itu misalnya biasanya karena ada perubahan hormon dalam tubuh kita. Atau untuk khususnya untuk ibu hamil dan menyusui, di sini kan memang ada kan perubahan hormonnya, hormon yang mempengaruhi ada hormon estrogen, progesteron, kemudian nantinya ke prolaktin, dan oksitosin. Nah, nanti ada berhubungan juga nih untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi beberapa adanya perubahan dalam secara fisiologis ataupun perubahan hormon pada ibu hamil dan ibu menyusui ini juga mempengaruhi, salah satunya yang akan kita bahas adalah ke kondisi kulitnya ibu hamil dan ibu menyusui. Biasanya sih nih Mbak Andri, Mbak Karin, biasa ibu hamil dan ibu menyusui kan pasti lebih aware ya. Aduh, mau makan ini kita takut bagus nggak ya buat janin ya kan? Iya, serba Apalagi takut kosmetik ya. nih biasanya jadinya ragu-ragu yang biasanya perawatan pakai produk ini A, produk B, atau biasanya pakai produk skincare dari dokter klinik. Jadi perasaan khawatir, cemas itu pasti ada ya. Aduh, bagus nggak ya kosmetik ini buat kehamilan saya, atau mempengaruhi nggak ya sama janin saya, atau mempengaruhi nggak ya sama air susunya nantinya. Jadi kecemasan-kecemasan ini yang akan kita sharing bersama. Apakah ibu hamil dan ibu menyusui masih oke menggunakan skincare? Saya boleh Mbak Andri tadi opening. Ya, sebentar ini harusnya bisa next. Oke. Oke, ini kita udah lihat di slide ya. Jadi skincare itu adalah perawatan kulit, itu adalah rangkaian berbagai penerapan yang mendukung keadaan integritas kulit untuk meningkatkan sebuah penampilan nih dan mengubah kondisi kulit. Jadi misalnya kondisi kulitnya merasa seperti yang saya share tadi ya sebelumnya, ibu hamil ini dia ada perubahan hormon yang akan kita bahas terutama untuk ibu hamil dan menyusui ya. Jadi perubahan hormon dalam ibu hamil dan ibu menyusui ini kadang mempengaruhi kondisi kulit. Biasanya ada yang kulit akan terasa lebih sensitif, kadang beberapa yang merasa mudah berjerawat, sampai kok tiba-tiba tadi saya nggak ada flek, dok, kok sekarang mulai ada fleknya ya. Itu mungkin mengarah ke faktor hormon, jadi timbul seperti melasma atau dikenal juga melasma gravidarum. Keluhan kulit ini kadang bisa menetap atau hilang nanti bersama selesainya hamil dan persalinan. Keluhan-keluhan itu ada yang hilang sendiri karena ini faktor hormonal, atau kadang dia menetap. Nah, ini yang kadang beberapa pasien ingin, beberapa bumil menyusui ingin mengoreksi ya kondisi kulitnya. Ya, slide. Next boleh Mbak Andri. Nah, ini tahapan skincare dasar. Tahapan skincare dasarnya cleanser ya. Cleanser ini sih sebenarnya dari kata cleansing, pembersih. Jadi kita boleh menggunakan pembersih wajah biasanya 2-3 kali. Tetapi ini sekali lagi tidak ada boleh efek kering dan kencang pada wajah. Apalagi sampai ada mengelupasan ya. Berarti nggak boleh dia sampai keratolisis yang berlebihan. Cleansing ini ada macam-macam pastinya. Jadi ada yang menggunakan facial wash, kemudian ada juga yang memakai facial gel. Jadi biasanya tergantung nama-namanya itu tergantung sediaannya. Ada yang berupa sabun wajah. Jadi macam-macam. Nah, kenapa di sini ada poin juga double cleansing diutamakan? Biasanya sih untuk membersihkan secara sempurna ya, terutama ibu hamil atau ibu menyusui yang karena tuntutan pekerjaan masih menggunakan
misalnya foundation, harus pakai make up. Jadi nggak bisa cuma mengandalkan sabun wajah aja untuk membersihkan secara lebih bersih. Biasanya kita bantu double cleansing nih, jadi pakai susu pembersih dulu, cleansing milk juga boleh, kemudian facial wash, dan akhirnya nanti pemakaian toner jika diperlukan. Oke. Toner, oke. Kalau toner ini biasa sediaannya cair ya, gitu. Dia fungsi tonernya ini bisa sedikit membantu menutup pori-porinya, menyimbangkan kulit pH, pH normal sekitar 5,8, 5,5 sampai 5,8 begitu ya. Dan penggunaannya bisa kita pakai kapas ataupun ditepuk-tepuk pakai tangan, gitu. Jadi ini beberapa ada yang kita bahas sedikit adalah skincare dasar di perawatan rutin harian aja. Selanjutnya boleh, Sandri? Moisturizer. Nah, ini pelembab ya. Kenapa sih pelembab masih kita perluin? Balik lagi ke kondisi kulit masing-masing ya. Jadi kondisi kulit yang kita biasa perlukan untuk moisturizer atau melembabkan ya karena dia untuk melembabkan kulit. Biasanya terutama untuk kulit normal cenderung kering ya. Jadi pemakaian moisturizer ini ya cukup diperlukan. Manfaat lain biasanya kandungan sesuai di dalamnya. Ini beberapa ada yang tambahin misalnya anti aging, ada tambahannya juga anti akne. Jadi tergantung biasanya kondisi kulit dan apa yang diinginkan oleh si ibu hamil, ibu menyusui atau wanita pada umumnya. Jadi misal keluhannya kok kayaknya udah mulai agak kering atau kerut ya, biasanya jadi nanti dia akan mencari atau dia konsul ke dokternya atau dia bisa beli sendiri produk skincare bebas lainnya kandungan yang ada pelembab plus tambahan lainnya. Kemudian diaplikasikan tipis di kulit dan rata. Next. Sunscreen, nah ini juga penting ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kulit itu membutuhkan juga sinar matahari, tetapi tidak berlebihan ya. Gitu. Jadi ada istilah seperti SPF ya, suka lihat kan bisa sunscreen gitu. Jadi sunscreen ini ada SPF-nya itu Sun Protection Factor. Jadi ada SPF 15, ada SPF 25, SPF 30 dan 50 dan sebagainya. Tergantung kebutuhan dan kira-kira berapa lama ya paparan kita kena matahari. Sebagai contoh gini, misalnya SPF 15 tuh dia akan mengurangi radiasi UV itu kurang lebih 150 menit. Jadi 10 kali lipatnya dari angka si SPF itu, atau misalnya SPF 30 dia melindungi kurang lebih 97%. Jadi 30 dikali 10-nya adalah 300 menit kurang lebih 5 jam. Tapi tetap baiknya pemakaian sunscreen yang harian ini harusnya diulang nih. Ulangi setiap dibutuhkan. Biasanya sekitar 3 sampai 4 jam untuk pemakaiannya optimal. Jadi setelah 4 jam dari pemakaian kita sunscreen itu bisa diulang. Oke, dan pakai meskipun di dalam ruangan. Boleh lagi? Nah, ini kandungan skincare yang aman ya untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Ini ada grapes oil atau minyak biji anggur ya. Ada zinc oxide, kemudian salicylic acid. Ini biasanya kalau zinc oxide itu dia sebagai di dalam sunscreen. Nah, kalau niacinamide ini biasanya sih dia ada dalam pelembab ya, kandungan pelembab. Kalau hyaluronic acid itu juga bisa sebagai moisturizer, kalau nggak salah. Ini titanium dioksida, ini juga biasanya ada dalam sunscreen dan vitamin C. Ini kandungan-kandungan skincare yang aman. Ini bisa dilihat di mana sih? Biasanya dalam produk skincare itu kita bisa melihat kandungan ya, ada etiketnya. Jadi di belakang produk-produk itu biasa dikasih kandungan si produk A ini kandungannya apa aja ya. Jadi kita bisa melihat isinya. Kemudian, ini langsung di red zone. Kandungan skincare yang sebaiknya dihindari. Sebagian besar ini menurut FDA ya,
Food Drug Association dari Amerika ya. Biasanya kita digolongkan tuh dari zat kandungan itu ada A, B, C, dan D sesuai kategorinya. Jadi misalnya dia termasuk kategori C. Kategori C ini dalam penelitian itu biasanya berisiko untuk janin ya. Beberapa misalnya drugs walaupun golongan C tetap diberikan, biasanya kita harapkan kandungan atau manfaatnya itu lebih besar daripada efek. Tetap ya poinnya sebaiknya dihindari. Nah, golongan-golongan ini walaupun tetap ada yang bisa dipakai di dalam kosmetik pada umumnya seperti kandungan. Yang mungkin yang familiar itu AHA, BHA ya gitu. Misalnya kadang-kadang AHA, BHA ini dia untuk pencerahan, untuk pengelupasan kulit. Mungkin beberapa kosmetik bebas ini sudah ada kandungannya. Tetapi untuk ibu hamil sebaiknya dihindarin karena dia mostly itu lebih banyak ke kategori masuknya ke C ya. Di sini misalnya kayak retinoid, ini golongan dia golongan A, dia lebih sebaiknya dihindarin. Nama lainnya sering itu retinol ya Mbak Karin ya, atau retinoin gitu. Ini juga ada obat oralnya. Jadi sebaiknya secara oral dan secara topikal ini sebaiknya tetap dihindarin untuk ibu hamil dan menyusui. Hidroquinone, nah ini pasti yang sering mengikuti update-update tentang dunia kecantikan tuh merkuri. Ini mungkin ya kalau merkuri udah mutlak ya tidak boleh karena dia golongan berat dan bisa masuk ke pembuluh darah karena kandungannya itu bisa masuk ke bagian kulit yang paling dalam. Kulit kan secara anatomi ya, dia terbagi sama 3. Jadi ada yang bagian epidermis, kemudian dermis, dan hipodermis. Nah, si merkuri dan hidrokinon serta yang lainnya ini biasa sih pada umumnya yang aman tadi tuh cuma sampai dalam epidermis aja, nggak jarang yang bisa menembus sampai dalam. Nah, tetapi si merkuri dan haki dan yang lain-lainnya ini, dia kalau paparan apalagi banyak dan rutin itu bisa menembus sampai ke dalam dan melalui pembuluh darah ya gitu. Jadi dikhawatirkan akan mengganggu sampai dengan ke janinnya. Jadi sebaiknya tetap kita hindarkan bahan-bahan yang mengandung hidroquinone, retinoid, oksybenzone. Kalau oksybenzone ini biasanya dalam tabir surya. Nah, kalau misalnya kita nanti cek SPF-nya selama ibu hamil dan menyusui yang mengandung oksybenzone ini cukup dihindarin ya, karena dia sebenarnya dia kalau yang si oksybenzone ini dia mengganggu sistem endokrinnya. Nah, karena lagi hamil kan ada perubahan hormonnya, jadi dikhawatirkan juga mengganggu keseimbangan hormon itu aja. Parabennya juga ya, kalau yang mengikuti dunia kosmetikan atau lagi heboh di dunia medsos, si parabennya juga sempat yang termasuk yang sering dibicarakan. Dia ini sebenarnya sebagai pelarut ya, kalau nggak salah sih pengawet produk kosmetik. Nah, karena dia sifatnya saya bilang bisa sampai ke pembuluh darah, dikhawatirkan dia ada gangguan ke janinnya. Untuk kosmetik sendiri, kayak kita khawatir nih, gimana ya, apakah kosmetik yang saya pakai itu aman? Misalnya sebenarnya kalau beberapa teman-teman, ibu menyusui, ibu hamil, ataupun yang lainnya bisa mengecek juga. Misalnya kita pakai produk bebas A atau B, kita bisa ngeceknya nanti sementara untuk di BPOM ya, kita sementara di Indonesia itu dicek melalui BPOM. Itu udah teruji karena BPOM ini merupakan lembaga resmi pemerintah untuk mengetahui memberikan izin apakah si produk ini aman ya. Balai Mbak Andri bisa dibuka ini webnya. Ini ya. Bisa di share screen. Nah, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI. Jadi misalnya kita bisa beli produk skincare bebas di luar, gitu ya. Bisa langsung dicek di sini, nanti bisa diklik dicari berdasarkan nomor registrasi. Oke, nanti dicek nih nama produk kosmetik yang kita pakai. Apakah udah terdaftar di POM? Bisa dari nama produk, merek, jumlah kemasan, bentuk sediaan. Mbak Andri di sekitarnya ada produk yang mau dicek biar nanti kebayang nih keluarnya nanti gimana.
Ya, coba Bu Ayu, ini mungkin kita bisa kasih contoh. Misalnya untuk apa? Nama produk atau merek nih? Coba deh nama produk ya. Coba saya standar aja ya. Kebetulan Anda di dekat dan tadi pakai ya. Cek sabun karena tadi udah kita bahas tentang pembersih wajah ya. Facial wash di sini NA 18 20 12 03 942. 942 ya. Coba diklik. Itu kayaknya itu deh, harusnya nomor registrasi. Oh, sorry ya. Tadi kan nama produk nih, Mbak, nomor registrasi, Mbak. Mbak Andri, maaf. Udah. Tinggal masukin kunci. Bukan nama produk, nomor registrasi. Oke. NA-nya boleh NA besar, boleh NA kecil. Coba NA besar, Mbak. NA 1820 18 20 18 20 12 03 03 942. Kita cek ya. Nah, di sini kelihatan kan langsung misalnya kita facial wash, maaf ya saya bukan nyebut merek karena ada di sekitar aja. Kemudian pendaftarnya ada nih PT Biokusuma begitu. Jadi produk apapun baik lagi Mbak. Baik ke ke home juga boleh. Jadi nanti langsung keluar nih berarti di sana juga masa produksinya karena si BPOM ini masa pendaftaran dan pemeriksaan itu berlakunya 5 tahun per 5 tahun. Jadi misal kayak ada satu produk dia keluar BPOM-nya sampai berapa kali berarti si produk ini dan si perusahaan yang mengeluarkannya itu sudah memperbarui registrasi BPOM-nya. Jadi ibu-ibu semuanya bisa ngecek ya sekarang apakah produknya sudah terdaftar di BPOM. Selain itu khusus untuk ibu hamil dan menyusui keterangan kayak di belakangnya nih. Misalkan komposisinya ini yang saya bilang komposisinya bisa dibaca apakah mengandung hal-hal atau zat-zat yang sebaiknya dihindarkan selama hamil ya. Ibu hamil dan menyusui itu sebenarnya lebih aware ke ibu hamilnya. Untuk ibu menyusui sih sejauh ini hampir semuanya aman dan hampir diberlakukan seperti normalnya ya. Karena yang melalui yang melalui kelenjar menyusui, ASI itu alhamdulillah ya, itu tuh luar biasa memang kan Mbak Andri ajaibnya ya. Jadi sudah ada barrier sendiri pun yang hampir tidak melewati si ASI-nya. Jadi hampir semua pun aman untuk ibu menyusui. Ini sebenarnya beberapa hal yang bisa diperhatikan untuk merawat kesehatan kulit, tetapi nanti intinya nih yang lebih membuat kulit sehat ini di lifestyle kita, nanti yang nge-share Dr. Karin. Saya balik lagi ke materi ya. Yes, banget. Tadi kita sampai dengan kayaknya materi aku udah selesai, balik ke materi Dr. Karin ya untuk yang gaya hidup sehatnya nih. Justru ini poin pentingnya. Iya dong. Oke. Ibu Dokter Karin dipersilakan. Oke, boleh. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tuh kita tuh kadang-kadang ya kita mengutamakan pemakaian skincare, treatment segala macam, tapi banyak juga tuh nanti yang bakal bilang, saya udah pakai skincare ini, udah skincare yang bagus, saya udah treatment rutin, segala macam, kok mukanya nggak glowing, masih kusam juga, masih ada jerawat. Nah, di sini perlu kerjasama. Jadi itu sebenarnya intinya penyerapan skincare itu di kulit itu 0,3%. Nah, yang utama itu tuh sebenarnya dari tubuh kita. Jadi pada saat kulit kita sehat, tubuh kita sehat, otomatis manfaat dari skincare yang kita pakai juga akan nampak dan lebih cepat. Makanya kenapa biasanya kalau siapapun ke dokter estetik, ke klinik manapun, ke drugstore yang jual skincare, pasti dia nggak bisa memastikan bahwa klaimnya bisa cerah dalam berapa hari, itu tergantung dari penyerapan kulit kita sendiri. Jadi kalau kulit kita sehat, lembab, itu akan lebih baik. Oke, kita mulai ya. Gaya hidupnya mah nggak banyak ya. Slide, Mbak Andri.
Nah, jadi kunci utama itu adalah pola makan yang seimbang. Nah, pola makan ini nih kuncinya, karena gini, pernah ada istilah bahwa you are what you eat. Jadi apa yang kamu makan itu adalah kamu. Nah, itu akan menunjukkan bagaimana kamu yang sebenarnya. Minum air putih yang cukup ini terkesan sepele, tapi benar-benar bagus banget efeknya buat kulit. Karena kenapa? Karena tubuh kita terdiri dari 60% cairan. Nah, cairan di dalam tubuh kita itu berupa darah dan segala macamnya ya. Dan itu perlu banget kita konsumsi air putih yang banyak. Bedanya laki-laki dan perempuan itu sekitar 2 sampai 3 liter itu udah cukup sebenarnya. Kalau laki-laki bisa lebih karena metabolisme laki-laki lebih banyak. Tapi untuk ibu menyusui itu kebutuhan cairan pasti lebih banyak. Karena untuk menghasilkan air susu perlu cairan tubuh yang cukup. Nah, kenapa sih air putih ini perlu banget buat regenerasi? Karena tadi kolagen, sebenarnya hyaluronic acid itu ada di dalam tubuh kita. Kolagen murni itu ada dalam tubuh kita. Dan yang salah satu komponennya itu adalah cairan, air di dalam tubuh kita. Jadi ada ibu-ibu yang umurnya kayaknya waktu itu pernah viral di infotainment kalau nggak salah, dia sama anaknya jadi kayak kelihatan kakak adik. Dia sama suaminya tuh kayak dia sama bapaknya. Nah itu kenapa? Karena dia konsumsi air putih itu banyak banget. Jadi memang kalau yang aku lihat dari situ, dia memang tipe-tipe yang minum air putih banyak. Nggak ada salahnya. Orang-orang kadang-kadang takut minum banyak, takut beser ya sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Karena tuh air yang kita minum, setengahnya akan keluar melalui urin sebenarnya. Tapi itu tuh cara pembuangan racun-racun di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya sama aja kita membersihkan sesuatu ya harus banyak airnya. Gitu. Yang kedua, makan sayur dan buah. Sayur dan buah ini antioksidan. Jadi itu kita nggak perlu, sebenarnya tidak terlalu perlu untuk makan makanan yang kayak sekarang tuh yang lagi hits itu pomegranate, terus harus makan salmon dan lain-lain. Tapi sebenarnya tuh antioksidan itu tuh dari sayur-sayuran dan buah lokal. Kenapa? Kita harus mendahulukan lokal karena yang lokal itu dipetik dengan tepat, jadi pada saat matang dan jadi proses peramnya tidak terlalu lama, kemudian biasanya tidak ada wax yang menyelimutinya. Kan wax itu gunanya biar nggak gampang busuk ya. Dan itu benar-benar baik. Jadi makan sayur dan buah itu wajib banget. Jadi kalau misalnya program pemerintah sekarang tuh ada Germas. Nah, Germas itu mewajibkan makan sayur dan buah. Jadi lihat apa piringmu. Nah, di piring itu tuh bakal kelihatan sebenarnya porsi sayur itu harus lebih besar daripada porsi karbohidratnya. Nanti itu akan berlanjut di poin keempatnya ya. Ini poin ketiga, kurangi makanan berminyak. Kenapa? Ngefek banget makanan berminyak. Minyak itu dia menolak air. Nah, kenapa dia menolak air? Jadi dia menyebabkan kulit kita itu sulit menyerap cairan-cairan tubuh kita. Makanya kalau mau pola hidup sehat, ganti. Banyak sih sekarang udah banyak kayak air fryer, bisa masaknya itu di steam. Jadi kurangin yang berminyak atau menggunakan minyak jenuh. Jadi kalau misalnya mau pakai minyak, boleh, tapi jangan berulang dan jangan terlalu banyak. Kurangi makanan yang deep fry. Jadi kalau tumis-tumis boleh lah ya sesekali gitu. Tapi kalau deep fry dikurangin, gorengannya tuh dikurangin. Biasanya itu benar-benar pantangan saya pada saat orang treatment. Bukan cuma buat kulit berminyak. Kulit kering pun itu tidak boleh sebenarnya. Yang goreng-gorengan itu benar-benar dikurangin ya, sebulan sekali aja deh boleh. Buat refreshing ya, makanan refreshing. Oke, kurangi konsumsi gula. Nah, gula ini kenapa? Karena gula itu gula yang tinggi di dalam tubuh itu memacu insulin. Insulin di dalam darah harus keluar. Insulin buat mecah gula itu. Insulin keluar, otomatis ada namanya prostaglandin. Jadi dalam hormonal kita itu ada efeknya itu yang menyebabkan nanti munculnya itu banyak masalah-masalah kulit, terutama barrier kulit. Jadi barrier kulit ini lagi hits nih. Jadi rata-rata skincare sekarang barrier kulit.
maintenance gitu. Kenapa? Karena pola makan kita yang sekarang. Enggak kok, saya nggak suka makan manis, tapi saya suka makan nasi yang banyak mungkin. Terus makan nasi pakai sambal kentang. Kentang itu gula. Kemudian makan boba-boba, minum boba-boba. Nih itu benar-benar tuh boba itu kalau mau dihitung tuh gizinya, gulanya itu jatuhnya 1 gelas boba yang ukuran reguler itu sama dengan hampir 480 kalori. 480 kalori itu hampir dengan 1 piring nasi. Dengan lauk-lauknya. Jadi, tapi kok nggak kenyang walaupun kalorinya banyak? Ya itu, karena dia gula ya, cepet dipecah di dalam tubuh. Jadinya itu benar-benar harus dihindari. Orang zaman dulu lebih awet muda kayaknya daripada sekarang karena nggak banyak. Dulu tuh gula ya paling pakai gula aren, tapi itu juga nggak banyak. Terus juga orang zaman dulu itu makan nasinya itu campur-campur ya, ada nasi tiwul, nasi perak segala macam yang sebenarnya kandungan karbohidratnya lebih rendah. Kemudian hindari kafein. Kenapa kafein ini jadi momok ya saat ini? Karena tuh salah satunya kafein itu dia menyerap air. Otomatis, dan kafein ini kan seperti kopi, itu kan diuretik alami ya. Diuretik alami. Jadi pada saat kita minum kopi lebih dari sekitar 3 gelas ya, 3 gelas kecil segini, itu jatuhnya kita bakal lebih sering kencing. Ditambah lagi biasanya kalau minum kafein itu jarang mau minum. Nah, jadi tuh semakin dehidrasi kulitnya. Dehidrasi kulit kita tuh makin kering. Jadinya itu yang bikin kulit kita tuh jadi nggak sehat. Sebenarnya boleh-boleh aja minum kafein, karena kafein itu salah satu juga analgesik alami. Kalau memang kadang-kadang ada yang sakit kepala dan harus nggak mau minum obat, boleh minum kafein, tapi dengan porsi yang cukup dan tidak merupakan lifestyle. Lifestyle itu kan terus menerus gitu ya. Jadi pola hidup yang sudah harus tiap hari gitu. Nah itu harusnya kafein itu dikurangi. Pada saat kita mau cantik, kita juga harus menjaga pola makan kita. Tubuh kita ini harus cantik juga. Karena tuh sebenarnya kulit itu tuh akan, ya benar kata Dokter Ayu tadi bahwa kulit itu adalah apa ya, kayak alarm tubuh. Jadi pada saat kulit kita kering, ayo kita pikirin dulu nih, pola makan kita terakhir ini bagaimana? Pola minum, pola hidup kita bagaimana? Lanjut, slide. Oke, nah aktif olahraga. Nih, olahraga ini sebenarnya lagi hits karena lagi masa pandemi ya. Banyak banget yang olahraga. Tapi gimana nih olahraga yang tepat? Sebenarnya olahraga itu tidak boleh terlalu berat. Jadi yang penting rutin minimal 30 menit dalam sekali olahraga gitu ya. Dan 5 kali sehari, 5 kali seminggu. Jadi minimal banget ini, minimal 30 menit 5 kali seminggu. Kenapa? Karena pada saat itu kan aerobik ya. Kegiatan aerobik kita menyerap banyak oksigen. Nah, pada saat menyerap banyak oksigen, tubuh kita kan memang butuh oksigen. Pada saat tubuh kita cukup oksigen ya, akan lebih cerah. Makanya tuh biasanya orang ya rajin olahraga tuh mukanya tuh kayak pink alami gitu. Kayak kita habis olahraga itu pink alami kulitnya segala macam karena teroksidasi. Dan jangan memaksakan diri. Kenapa? Kalau memang kita jarang olahraga sebelumnya, olahraga yang ringan-ringan aja, kayak jogging atau jalan pagi dulu deh minimal. Jalan pagi, yang penting ada namanya keluar keringat gitu. Kenapa nggak boleh dipaksain? Karena kalau dipaksain, otomatis nanti dia dari yang kegiatan aerobik atau menyerap oksigen, dia akan menjadi anaerob. Malah dia akan bikin kita yang sakit-sakit badan kita, terus akhirnya kita malah nggak mau lagi tuh olahraga. Jadi olahraga itu bertahap dan bertingkat. Jadi kalau saran saya tuh olahraga tuh dari ringan-ringan dulu, sebulan rutinin dulu. Misalnya jalan pagi dulu nih 1 bulan, terus baru nanti mau tambah misalnya, oh aku mau hiking, nah itu boleh. Tapi pada saat tubuh kita sudah terbiasa dulu. Efeknya itu salah satunya kan pengeluaran racun-racun melalui keringat ya. Nah, pada saat racun-racun dikeluarkan melalui keringat, otomatis tubuh kita menjadi sehat. Oke, slide.
kelola stres. Kenapa? Stres ini sering banget bikin kita banyak diklaim, banyak bikin kulit menjadi kusam. Kenapa? Kalau kita stres, hormon di tubuh kita tuh nggak akan seimbang. Tadi seperti yang Dokter Ayu udah jelasin bahwa salah satu yang menyebabkan kulit kita itu bermasalah itu adalah hormonal. Muncul flek karena hormonal. Muncul jerawat itu karena hormonal. Nah, kenapa tuh? Karena tuh stres. Biasanya kalau stres, kita itu jadi pola hidup kita jadi nggak seimbang, pola makan jadi nggak seimbang. Kenapa itu? Kenapa? Pada saat kita mengelola stres kita dengan baik, itu kita akan mendapatkan efek yang lebih baik. Awet muda. Biasanya tuh kalau ditanya, kenapa nih resep awet muda? Nggak banyak pikiran. Nggak banyak diberat-beratin pikirannya. Nah, gimana nih para ibu menyusui dan ibu hamil? Biasanya tuh kan banyak kekhawatiran ya di dalam dirinya gitu. Kalau kalau saya pribadi tuh lebih menyarankan untuk melakukan me time. Me time setiap orang beda-beda. Ada yang sukanya belanja, ada yang sukanya beberes, ada yang sukanya nonton TV, nonton apa, dengerin musik atau ngobrol dengan orang-orang gitu. Nah, me time yang tadi tuh perlu banget. Nah, kemudian kita juga perlu namanya tidur yang cukup. Tidur itu salah satu tahapan untuk regenerasi. Jadi regenerasi sel tubuh kita. Tidur yang cukup itu 8 jam dan dengan suasana minim cahaya. Kenapa sih harus minim cahaya? Karena di tubuh kita tuh ada namanya growth factor. Kalau yang suka treatment atau yang suka baca-baca kandungan serum tuh biasanya ada kandungan serum itu IGF, EGF itu external growth factor. Jadi itu growth factor itu tuh ada sebenarnya hormon di dalam tubuh kita. Jadi itu growth factor itu yang untuk regenerasi kulit, untuk kalau anak-anak untuk pertumbuhan. Kenapa minim cahaya? Karena hormon ini sensitif banget. Jadi baiknya kalau kita pengen kulit kita glowing, sehat, itu tidur dengan minim cahaya. Tidur 8 jam dan deep sleep di jam 9 sampai jam 11 karena growth factor aktif banget di jam 9 sampai jam 11. Seperti sebenarnya kan memang dalam agama saya, agama Islam itu disarankan setelah Isya itu tidak ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak bermanfaat. Sebaiknya beristirahat. Nah, itu kenapa? Karena kita harus sampai ke deep sleep di jam 9 sampai jam 11. Ini benar-benar jam apa ya namanya? Golden time banget untuk yang mau hidup sehat, hidup cantik. Gitu. Oke, slide. Kayaknya ada typo ya, aku ya. Itu harusnya menjaga kebersihan lingkungan nomor 5 ya. Jadi menjaga kebersihan lingkungan nomor 5. Kenapa ya? Karena itu ada namanya ganti alas tidur minimal satu kali dalam seminggu. Karena alas tidur itu kan biasanya ada kuman menempel di sana, ada lembab. Kalau yang mukanya gampang berjerawat, wajahnya gampang berjerawat, atau punggungnya gampang berjerawat, itu harus sering diganti pada saat sudah mulai lembab. Kalau saya biasanya 2 hari sekali saya mengganti. Tapi kan ada kebutuhan lain, kadang-kadang ada orang yang tidak bisa serutin itu, jadi minimal saya sarankan 1 minggu sekali atau ketika sudah dirasa lembab gitu. Dan hilangkan debu rumah. Debu rumah kenapa? Ada beberapa orang yang sensitif atau yang alergi terhadap debu itu jadi lebih gampang beruntusan. Beruntusan di badan, di wajah. Itu kenapa kadang-kadang tuh tungau-tungau yang menempel di lingkungan kita itu mengganggu juga. Jadi walaupun di tubuh kita itu ada namanya kuman normal, tapi kalau kuman yang tidak baik buat kulit itu bisa menyebabkan jerawat atau kita gatal nih, kulit kita gatal terus jadi kita ngegaruk-garuk terus jadi stretch jadinya jadi kulit kita itu semakin kering gitu. Oke, sudah cukup. Nah, dan yang selanjutnya hindari asap rokok. Jadi kalau misalnya nih, yang udah treatment yang bagus juga, udah mahal segala macam, tapi kalau masih kena asap rokok, masih merokok, biasanya itu tidak berefek. Karena tuh kenapa? Asap rokok itu sama oksidan, seperti asap-asap kendaraan, seperti polutan. Jadi dia menyebabkan
kekusaman dalam kulit kita. Jadi bisa kulitnya jadi kusam, kering, malah jadi over jerawat, over berminyak, dan muncul flek. Kan kalau ibu-ibu tuh takut banget ya flek-flek, karena tuh biasanya pada saat hormonal itu efek tercepatnya adalah flek di kulit. Jadi flek di kulit itu tidak cuma karena paparan sinar matahari, tapi pada saat adanya oksidan berlebih masuk ke dalam tubuh kita juga akan memancing melanin di dalam tubuh kita untuk mengeluarkan melanin itu aktif dan menjadi flek-flek. Jadi banyak juga tuh ibu-ibu yang sebenarnya di rumah aja, tapi di sekitarnya banyak asap rokok, jadinya itu kayak ngeflek gitu, itu bisa juga penyebabnya salah satunya karena oksidan yang Oke. Cukup. Ternyata sudah selesai. Jadi pembahasan tentang asap rokok adalah slide terakhir dari Ibu Dokter Karina. Ini seru banget ya, Ibu Dokter. Ternyata saya barusan dapat pertanyaan banyak banget untuk yang dari YouTube bahwa ternyata tuh kadang-kadang kita bingung ya sebagai ibu menyusui dan ibu hamil karena sensitif sekali pada saat posisi kita terutama di menjadi perempuan yang di satu sisi lain kita harus mikirin nih keadaan hamil di mana kita harus menjaga hormon nggak terlalu sensitif, tapi kita juga pengen tetap tampil glowing, cakep. Masa sih kita di keadaan hamil dan menyusui kita bluwek gitu ya? Kan nggak keren banget kan, malu-malu ini sama suami. Ini ternyata mendapat respon yang bagus. Saya ada beberapa pertanyaan dari viewer di YouTube. Oke, sebentar saya stop share screen-nya. Jadi saya akan lemparkan, jadi ada... Jangan dilempar, Mbak Andri. Saya akan berikan pertanyaan ya. Ada pertanyaan yang sudah... Mereka ini nggak sabar soalnya Mbak Ayu. Ini ibu yang betul-betul sangat concern terhadap kulit, biar tetap glowing. Nah, kalau kulitnya glowing, ibu hamilnya bakal lebih happy ya Mbak. Terus hormon oksitosinnya kan meningkat tuh, hormon happy. Aslinya nanti emang tambah banyak tuh. Jadi harusnya sebenarnya gini Mbak, ini juga hubungannya dengan bapak-bapak ya, harus tahu juga gitu. Jadi nggak boleh protes pada saat si istri minta, ayo dong temenin ke klinik X tempat dokter Ayu atau dokter Karin, biar aku itu glowing dan happy gitu. Itu juga akhirnya memacu air susu ya. Jadi si ibunya happy, bayi happy, keluarga juga happy. Ya paling nanti bapaknya jadi kalkulasi ini. Okay. Bapaknya juga happy dong. Yang pertama, ada yang bertanya tentang masalah kafein, karena tadi dijelaskan kafein itu sangat mempengaruhi tubuh ya. Nah, sehari itu maksimal berapa kali kita bisa mengkonsumsi, let's say misalnya teh. Karena berdasarkan pengalaman nih, kalau kita ngobrol-ngobrol, biasanya kalau ibu sedang hamil, itu dengan minum teh rasanya segar. Nah, ada batasan maksimal nggak? Jadi kita tuh sampai berapa harus, misalnya berapa gelas sehari. Mungkin ada yang edik nggak bisa minum air putih, jadi minumnya teh aja. Ada loh itu yang ke saat yang ibu hamil. Oke, pertanyaan kedua. Satu-satu dulu aja kali ya? Satu dulu. Oke, ini siapa yang mau menjawab? Aku dulu, nanti ditambahin sama Mbak Yu ya. Jadi gini, sebenarnya kalau kafein itu tuh bukan minuman wajib harusnya. Bukan minuman wajib. Jadi tuh yang minuman wajib kita tetap minum air putih yang wajib. Tapi boleh sesekali ya. Kadang-kadang tuh ada orang yang merasa bahwa sesekali aja gitu kan dijadiin kalau misalnya itu bukan jadi sesuatu yang apa ya, yang keharusan gitu. Nah, kalau saran aku, kalaupun misalnya orangnya adiktif, jadi mestinya sekitar 1 gelas maksimal gitu. Tapi itu juga 1 gelas cuma 100 mili ya. Gimana? Dokter Ayu mau ditambahin nggak? Gede. Biasanya jadi 100 mili itu sangat sedikit banget ya, bisa dibilang. Ya itu yang sebenarnya
Dokter Karin tadi udah bahas ya, apa sih manfaat atau efek kafein sendiri yang terkandung dalam kopi dan teh. Memang beberapa kafein itu sebenarnya dia bagus untuk salah satu antioksidan sedikit lah ya, tapi kadang sekarang ini lebih banyak campuran yang lainnya, Mbak Andri. Jadi misal kita minum kopi tapi udah dalam campurannya, misal cafe latte, vanilla latte, kadar gulanya tinggi itu. Kemudian kenapa kadar gula tinggi juga aware terhadap ibu hamil? Karena berhubungan nanti ke diabetes ya, DM-nya, DM pada kehamilan dan yang lain-lainnya. Itu. Kemudian kalau kadar kafein secara yang aman ya untuk tubuh ya, saya belum cek lagi yang khususnya untuk ibu hamil, kurang lebih sih usahakan tidak di atas 400 mg per hari. Jadi harus lebih kurang dari itu, dan intinya tetap harus berbanyak air putih ya untuk ininya, Mbak Andri. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan kedua, Bu Dokter, kalau untuk perawatan wajah sehari-hari ibu hamil atau ibu menyusui, selain menggunakan skincare, itu apa lagi ya? Jadi mungkin ada pertanyaan yang jadi gini, kesimpulannya perawatan yang simpel itu untuk ibu hamil dan menyusui seperti apa? Apakah dengan cukup dengan misalnya facial atau cukup hanya dengan skincare begitu? Oke, jadi istilah yang tadi saya share itu ada skincare dasar ya. Utamakan adalah membersihkan wajah. Kenapa? Yang kita jaga sih sebenarnya bukan ingin nggak jerawatan, bukan hanya ingin pengen lebih cerah kulitnya, tapi kulit yang sehat. Nah, untuk kulit yang sehat ini karena banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit seperti kondisi faktor dari luar lingkungan yang Mbak Andri, misalnya polusi, kemudian udara yang kotor atau bakteri ya. Selain yang itu yang dianjurkan tetap ya membersihkan wajah tuh 2-3 kali sehari minimal itu deh. Karena apa? Emang beberapa bawaan ibu hamil tuh kan jadi males ya. Jadi males ngapa-ngapain gitu. Istilah bawa badan aja tuh udah gerah ya. Jadi tapi itulah yang saya bilang, karena ada perubahan ya, baik fisiologis, kemudian secara emosional, psikologis, kemudian mood swing, itu yang mempengaruhi juga untuk si kesehatan kulitnya. Jadi minimal banget, jangan lupa tetap harus bersihin wajah ya. Kemudian tambahan lainnya seperti yang adalah pelembab, moisturizer, itu untuk membantu kondisi kulit. Biasanya memang ibu hamil kan sensitif ya kulit wajahnya, jadi terasa lebih kering, kemudian mudah berjerawat ataupun tambah flek. Itu untuk mengurangi keluhan-keluhan seperti itu. Jadi bolehlah ya minimal membersihin wajah, itu menurut saya cukup keharusan ya. Bersihin wajah deh pagi hari sekalian mandi ya, sama sebelum istirahat, sebelum tidur, misal habis sholat isya ataupun waktu mandi sore, minimal bersihin wajah deh. Kemudian kenapa harus tambahkan moisturizer? Yaitu karena ada perubahan hormon yang mempengaruhi juga kulit. Beberapa ibu hamil jadi lebih sensitif, itu ditambahkan pelembab. Untuk tindakannya berapa kali harus facial dan lain-lainnya, itu biasanya harus tetap dikonsulkan ke dokter kliniknya. Kenapa nggak saya anjurkan sembarang untuk tindakannya? Jadi gini, ibu hamil itu kondisinya emang berbeda ya. Jadi kalau misalnya, mohon maaf kalau untuk ke salon tidak ada tempat konsul, produk-produk dan tindakan-tindakannya itu yang kita agak sedikit khawatirkan ya, kecuali di salon itu ada dietitian yang atau ahli yang sudah bisa kita ajak sharing apakah tindakan ini aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dan memang kalau misalnya sudah perawatan di dokter klinik dan yang lainnya, itu pasti sebelum tindakan sudah konsul nih ke dokternya. Jadi untuk tindakan seperti facial dan lainnya tetap harus dikonsulkan terlebih dahulu. Ya. Aku mau nambahin dikit deh. Jadi kan kalau misalnya pada saat kita hamil, itu biasanya kita lebih sensitif kan ya terhadap rasa nyeri. Jadi kenapa dari situ kita perlu namanya
kayak facial tuh kadang-kadang ada beberapa yang nyeri sekali gitu. Nah, kalau memang ada yang tidak tahan terhadap rasa nyeri, biasanya kalau aku pribadi itu aku sarankan nanti aja, ditunda. Nah, ditunda pada saat bisa trimester 2 gitu. Kalau trimester awal kadang-kadang aku khawatir kalau memang yang tidak bisa menahan rasa nyeri. Atau misalnya komedonya banyak banget, mungkin banyak juga pilihan treatment-treatment lain. Jadi kan facial itu kan nggak harus yang ekstraksi manual, ada yang pakai alat, terus alatnya banyak pilihan. Jadi kalau aku pribadi juga konsulkan lagi ke dokternya, kira-kira treatment yang sesuai dengan kita itu apa. Dan tapi memang iya, skincare itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa treatment. Jadi memang mereka harus seperti ibaratnya itu seperti kalau tangga itu harus ada 2 tiangnya gitu. Kenapa? Ya itu, karena skincare aja nggak bisa berjalan sendiri, tidak akan maksimal kalau tidak dibersihkan maksimal. Treatment saja tidak bisa karena treatment itu tidak rutin kan. Treatment itu kan tentatif, bisa 2 minggu sekali, seminggu sekali. Tapi kan kalau yang skincare itu memang pemakaian harian. Jadi memang harus seimbang dan harus konsultasi, wajib. Oke, baik. Ini panjang lebar, seru banget ya sebetulnya diskusi kita kali ini. Dan jangan sedih loh, ini pertanyaannya masih banyak ya. Jadi ibu-ibu dokter berdua sabar, ini serius, ini banyak sekali pertanyaannya. Yang Ya, adalah dari Ibu Helen, pertanyaannya, saya ini sebelumnya pakai micellar water merek N. Itu dia tidak punya kendala apa-apa, dia baik-baik saja. Nah, kemudian dia ganti dengan merek X, kok jadi mukanya beruntusan, jadi seperti alergi. Ini gimana ini? Ya tergantung kandungannya ya. Okay. Micellar water kan banyak kandungan juga. Ada yang micellar waternya tuh ada yang memang murninya cuman cairan pembersih, ada yang pakai zat aktif. Sekarang tuh udah banyak tuh yang keren-keren. Jadi micellar water ada zat aktifnya, seperti ada kayak sekarang itu apa sih, Sintela, Asiata itu kan segala macam itu sering dimasukin tuh ke micellar water. Jadi kembali lagi tuh lihat, kalau aku pribadi lihat ingredientnya gimana. Terus apakah ada kandungan, jadi micellar water kan ada yang juga yang pure air, ada yang air plus oil, water and oil gitu kan. Nah, siapa tahu alerginya tuh karena berminyaknya. Jadi misalnya, atau setelah micellar water tidak dibersihkan lagi dengan sabun. Jadi kadang-kadang kan micellar water kan buat ngangkat ini ya, kotoran-kotoran di wajah, dan harus sebenarnya penuntasannya tetap facial wash. Jadi kalau tidak tuntas dengan facial wash, jadi kadang-kadang tuh facial water udah tidur gitu kan, itu nggak bisa juga, jadinya malah jadi beruntusan gitu. Kalau dari aku sih gitu, mungkin bisa dilihat zat aktifnya, kandungannya, kemudian cara pengaplikasiannya. Iya, terima kasih. Mungkin mau ditambahkan Ibu Ayu? Enggak sih, kurang lebih sama Mantri ya. Jadi memang micellar water itu kan intinya sebenarnya dia mau sebagai produk untuk membersihkan wajah ya. Tapi balik lagi tadi ke kandungannya, apakah murni air, apakah sudah ada tambahan yang lainnya, ditambah oil atau ditambah misalnya dia macam-macam ya. Ada sekarang tuh ada juga pewarna ya, kemudian ada pewanginya gitu. Jadi tetap balik lagi dilihat kandungan isi di dalamnya, mungkin itu yang menyebabkan ada perubahan reaksi kulitnya dari pindah si produk A pindah lagi ke produk B. Jika misalnya tuh apakah benar nih, nanti dilihat juga apakah benar nih si jerawat muncul ini karena penyebabnya penggantian produk, ataukah jangan-jangan karena yang lain juga. Dia misalnya habis sebelumnya kan dia pakai make up nih, misalnya apakah dia justru alergi terhadap make up yang dia pakai sebelumnya. Jadi sebenarnya kita untuk diagnosa si akne ini, kita nggak bisa langsung bilang oh ini karena kita ganti produk pembersihnya, karena sih sebenarnya pembersih itu nilai kandungannya nggak hampir sama ya zat aktifnya itu, tapi tambahan produk-produk lainnya itu yang kadang mempengaruhi si sensitif kulitnya atau reaksi kulit terhadapnya. Jadi banyak hal yang bisa dilihat apakah benar nanti itu si jerawatnya penyebabnya adalah si micellar water yang penggantian produk itu, apakah karena make up yang dipakai sebelumnya, ataukah karena lagi stase perubahan hormon ya. Jangan-jangan juga si jerawat
jerawatan dia lagi mau masuk fase menstruasi, ataukah semalamnya dia begadang, atau balik lagi kayak Makarin bilang, jangan-jangan tuh dalam 2 hari ini dia habis makan terlalu banyak kandungan gula, karbo dan lainnya ya, lagi asik nih makan si boba-boba tuh, itu juga bisa stylenya. Pokoknya kita harus holistik ya, juga melihatnya simpel, melihatnya si akne, tapi kadang kita nyalahin kayaknya jerawatan karena si produk A nih, kadang jadi emang harus banyak faktor juga sih yang dilihat. Terima kasih. Jadi sebetulnya kadang-kadang nih ya kita nih perempuan suka latah jadinya, oh sekarang tuh lagi tren merek X dan kita coba. Ya, untuk pakai tersebut. Well, sometimes it doesn't work in ourselves kan. Kadang-kadang kitanya nggak mempan gitu ya. Kita akan komplain, wah ini produk ini nih jelek nih dibuat, bla bla bla, menyalahkan produk. Betul tadi apa yang dikatakan Dokter Karin, bahwa sebelum kita mungkin berganti kepada merek tersebut harus dicek ingredients-nya. Apakah sama kandungannya dengan produk kosmetik yang sebelumnya kita pakai, sehingga tidak menimbulkan efek samping dari pergantian kosmetik itu. Dan juga betul apa yang kata Dokter Ayu bilang, bahwa kita nggak bisa menyalahkan lagi si produk ini jelek atau bagus, tapi kita lihat lagi keadaan diri kita ya, dari segi hormonnya, kemudian apa yang kita makan, kemudian ya mungkin kita juga alergi dengan salah satu kandungan yang ada dalam produk tersebut. Oke, next question is tentang SPF nih. Dari Ibu Aini, SPF berapa yang aman untuk ibu hamil dengan pemakaian di rumah? Dan apakah sunblock itu dipakai tidak hanya pada saat kita keluar? Artinya misalnya hari ini si ibu tidak akan keluar, setelah mandi apakah boleh pakai sunblock? Maksudnya apakah itu harus atau boleh di skip? Oke. Aku share sedikit istilah sunscreen sama sunblock, hampir mirip tapi sebenarnya memang agak beda tipis lah ya. Jadi sunscreen ini sebenarnya kan fungsinya hampir sama, dia melindungi kulit dari sinar UVA, UVB ya. Kemudian tapi si sunscreen ini dia sebenarnya dia ini lotion pelindung dari sinar matahari yang menyerap ke dalam lapisan kulit atas ya. Kemudian dia kandungannya tuh rata-rata isinya itu ada SPF, ada PA-nya. Nah, si SPF ini yang emang macam-macam ya. Balik lagi yang tadi saya bilang di sun protection factor. Kalau si sunblock ini dia kandungan mineral, ada tambahan lagi biasanya seperti kayak kandungan mineralnya, ada titanium dioksid. Kemudian dia mampu sebenarnya lebih kuat ya untuk mencegah dari UVA UVB itu masuk ke dalam kulit. Kemudian cara pakainya memang agak sedikit berbeda. Kalau sunscreen biasanya kita 15 menit sebelum kegiatan outdoor kena paparan matahari kita mulai pakai nih. Kemudian kalau sunblock itu sebenarnya saat itu kita pakai sih udah mulai lebih cover ya. Biasanya sunblock itu kandungannya itu lebih pekat. Makanya rata-rata kalau kita pakai sunblock nih dia lebih padat ya, lebih putih. Kalau sunscreen tuh efeknya sebenarnya dia lebih ringan dan bisa dipakai untuk daily harian. Jadi SPF yang untuk harian, tadi balik lagi ke pertanyaannya, SPF berapa sih yang bagusnya untuk harian? Sebenarnya SPF dari 10, 15, 30 itu udah cukup banget untuk pemakaian sehari-hari ya. Jadi SPF 25 dan 50 itu kegiatan outdoor itu cukup rekomendasi. Jadi balik lagi kalau SPF, misal tadi yang saya bilang ya, kekuatan SPF ini dia bisa melindungi biasanya 10 kali lipat dari si angka yang tertuju, misal SPF 15, jadi 15 kali 10 itu kurang lebih 150 menit. Nah, kurang lebih dia itu akan melindungi protek optimal. Sebenarnya sih bisa lebih panjang, tapi sebenarnya kadarnya sedikit mulai menurun ya. Jadi 15 kali 10 kurang lebih 150 menit ya, kurang lebih nanti kurang 3 jaman ya. Kemudian kalau SPF 30 itu dia cover sampai 97%. 30 kali 10 ya 300 menit, yang kurang lebih 5 jam. Itu sih Mbak Andri, lebih mudahnya ya. Cara simpelnya kalau kita pengen cek kita mau pakai yang SPF berapa ya. Jadi untuk pemakaian harian sih menurut saya di SPF 10 15 itu udah oke kok. Jadi biasanya lebih ringan, kecuali kalau kita mau kegiatan outdoor.
kita bisa pakai yang di atasnya SPF 30 atau SPF 50. Gimana, Mbak Karin, ada yang mau tambahin? Iya, kalau aku sih biasanya kalau aku sih nyaranin di rumah juga wajib pakai sunscreen, itu wajib. Karena itu kan namanya sebenarnya kalau apa ya, mungkin kalau sering baca sekarang itu blue screen, blue sinar biru ya, sinar biru itu juga bikin masalah di kulit kita. Nah, makanya tuh kenapa sekarang kalau sunscreen itu udah ada PA++. Nah, plus-plusnya itu tuh bisa untuk UVB, UVC, sama untuk Blu-ray. Nah, jadi tuh kenapa itu? Ya, karena di rumah itu kan kita nggak mungkin ya terbebas dari handphone, terus juga mungkin dari masak, kompor-kompor api-apian, itu juga tuh. Ya, Mbak ya. Iya, jadi kadang-kadang kalau aku biasanya menyarankan pakai krim malam itu pada saat sudah tidak ada aktivitas luar ruangan lagi. Tapi kalau misalnya kita jam 7 malam masih mau ada barbekyuan, kalau saya sih lebih saranin udah pakai sunscreen tetap. Kenapa? Ya itu, karena kan panas. Panas itu juga mempengaruhi nanti tuh melanin di kulit itu akan muncul. Nah itu, makanya tuh kadang-kadang ada yang bilang, yang hidupnya suka party-party itu kan, jadi tetap pakai sunscreen wajib. Walaupun sepertinya sudah gelap gitu, walaupun nggak ada matahari, tapi banyak panas-panas yang lain itu juga harus. Oh ya, kalau sunblock itu biasanya tuh yang thick banget dan benar-benar yang ada kadang-kadang tuh yang klaimnya bahwa yang apa ya, waterproof. Nah, waterproof biasanya itu sunblock bukan sunscreen. Karena kalau sunscreen itu lebih banyak pilihannya, ada yang sediaan gel, krim, lotion, segala macam, karena memang dia lebih, dan biasanya tidak ada white cast. White cast-nya itu yang bikin ganggu sebenarnya ya kalau misalnya pakai sunblock. Nah, biasanya kalau sunblock itu lebih banyak yang aplikasinya tuh yang spray bisa, jadi spray biasanya itu buat outdoors ya. Biasanya kalau sunblock itu SPF-nya udah 50 ke atas ya, dokter Ayu ya, udah 50 ke atas. Jadi memang untuk kalau kita yang suka berjemur di panas-panas matahari gitu, lagi liburan, lagi mantai. Iya, liburan gitu kan ya. Ya. Oke. Jangan ke wajah aja kalau udah liburan ke pantai itu, jangan wajah aja yang dipakein sunblock, Mbak, tetap ke tangan-tangan atau yang lainnya. Kalau nggak takutnya nanti sengatan matahari ya atau sunburn ya. Kelihatan aja bisa di pantai kok kayaknya sejuk, pulang-pulang tetap gosong ya karena itu tetap dapat paparan sinar mataharinya ya, itunya beda. Sengatan mataharinya beda. Ini menarik sekali ya. Jadi dari penjelasan Ibu Dr. Karin dan Bu Ayu itu saya jadi pengetahuan baru juga buat saya, ternyata beda ya sunscreen dengan sunblock. Karena mungkin sebagai orang bilang ya udah gitu, lu beli aja sunscreen di toko-toko obat karena kan biasanya ada yang dijual umum. Ternyata pemakaian sunscreen dan sunblock itu harus kita bedakan. Kemudian juga tadi SPF. Sebagai orang yang tidak mengerti tentang kosmetik, kita selalu punya pemikiran semakin tinggi SPF itu semakin bisa memproteksi kulit. Benar kan? Jadi mau kita itu aktivitasnya outdoor atau indoor, ada pokoknya kita pakai yang SPF-nya tinggi-tinggi deh gitu. Biar takut, karena kita takut terbakar. Ternyata enggak. Jadi kita juga harus bijak melihat untuk kandungan SPF di sunscreen ya. Biasanya ada di sunscreen. Nah, tadi ada juga menarik dari penjelasan Dr. Karin bahwa ternyata kalau sudah malam, tetapi misalnya kita masih ada aktivitas syuting, misalnya syuting itu kan paparan cahaya lampu itu kan sangat kuat ya. Yang disarankan adalah menggunakan sunscreen. Oke, seru banget ternyata pembahasan kita kali ini. Masih ada pertanyaan lagi? Bu Dokter, kalau pakai make up gimana? Jadi selama hamil dan menyusui itu kita pakai make up gimana? Kemudian lips seperti misalnya lipstick dan bedak, apakah harus ada kandungan tertentu yang kita perhatikan? Ya, aku ya, coba ya. Sebenarnya balik lagi sih kosmetik. Nah, jadi itu perlu diluruskan dulu ya, bedanya skincare sama kosmetik. Kalau kosmetik itu juga bisa ada skincare yang jatuhnya kosmetik. Jadi kalau
bedanya itu kosmetik dengan obat itu dengan kandungannya. Jadi kalau ada zat aktif tertentu yang bisa ada efek pengobatan, itu perlu kita perhatikan dulu tuh, tergantung kondisi kulit kita. Tapi kalau memang kosmetik kayak cuman bedak biasa gitu, ya pokoknya hindarin yang biasanya kalau kosmetik itu ada beberapa yang ada kandungan kayak paraben gitu-gitu ya. Nah itu boleh dihindarin. Terus kalau lipstick dan lain-lain ya lihat lagi kandungannya sih. Sebenarnya kuncinya tuh lihat kandungannya, lihat tubuh kitanya bagaimana. Karena kan kalau nggak semua orang cocok dengan misalnya pakai foundation matte, nggak semua cocok dengan foundation yang dewy atau velvet gitu kan. Nah itu kan beda-beda tergantung jenis kulitnya. Nah kalau kulit kering, kalau saran saya kalau ibu hamil kan biasanya rata-rata kebanyakan kering ya. Hindarinlah yang efeknya matte. Karena kalau matte itu bikin gampang crack, jadi tuh makin jelek kelihatannya, gampang kelihatan jelek. Dan yang matte itu otomatis dia lebih nge-cover pori-pori, otomatis pembersihannya juga harus lebih ekstra. Nah, sedangkan ibu hamil kan biasanya hamil menyusui itu mager ya, buru-buru gitu. Nah, kalau aku sih sarannya make up-nya ya no make up aja, jangan yang terlalu full coverage. Karena tuh proses bersihnya juga susah. Karena kalau misalnya kita make up-nya full coverage, otomatis kalau aku udah nggak nyaranin double cleansing lagi, harus triple cleansing. Jadi harus ada yang dasarnya oil dulu, baru nanti boleh misalnya pakai micellar water, habis itu baru pakai sabun muka, cuci muka. Kenapa? Ya itu biar bersih banget. Karena kalau misalnya flawless banget, efek dandanannya, aduh udah itu PR banget buat bersihin ya. PR banget, apalagi oh ya kuncinya tuh daerah mata jangan digosok ya, karena daerah mata ini tipis banget. Jadi kalau bisa kalau mau pakai pembersih muka itu memang yang khusus buat mata itu kan ada ya, eye makeup remover itu kan jangan digosok, ditempel aja biar dia lurus sendiri. Karena kulit mata itu gampang banget nanti muncul kerutan cinta ya, karena kan bertambah usianya ya. Kerutan cinta itu, aduh ngeri banget dan itu susah banget kalau matanya udah itu. Jadi balik lagi sih kandungannya yang perlu kita lihat. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu Ayu mau menambahkan? Oh maaf, ternyata tadi mute ya. Soalnya tadi habis ngobrol sama jagoan ini. Saya ulangin. Jadi kalau untuk balik lagi ke apa isi kandungan dari make up, kosmetik, macam-macam kosmetiknya sekarang tuh ibu-ibu sekarang tuh jago banget ya pada make up ya gitu. Jadi pertama dia pakai pelembab dulu, kemudian tahapan itu apa tuh BB cream, CC cream, foundation, macam-macam deh, eyeshadow, kemudian pakai shading segala macam. Pokoknya sering yang udah temuin cantik-cantik, bagus. Dan emang yang mungkin passionnya dan tuntutan pekerjaan, walaupun selama hamil dan menyusui tetap harus pakai kosmetik ya gitu. Jadi cek kembali lagi apakah kosmetiknya, alat-alat makeupnya dari apapun jenisnya itu sudah terdaftar di BPOM apa enggak. Karena sekarang tuh karena sistem online ya sekarang ya, produk-produk Korea dan lain-lain yang lagi hits, kita kan nggak boleh disebut merek ya, itu balik lagi tidak semua jenis skincare mau make up mau lipstick itu cocok di kulit kita. Jadi apapun itu produk skincare, kosmetik, lipstick, apapun itu kita harus lagi yang sesuai dengan jenis kulitnya dan kondisi kulit. Nah, jadi setelah kita cek apakah ini sesuai dengan jenis kulit kita, kemudian kondisi kulit, misalnya gini, kita lagi aknenya lagi aktif nih, usahakan justru nggak boleh terlalu banyak pakai foundation dan yang lain, karena kadang justru itu merangsang si jerawat, si aknenya lebih aktif. Nah, aman enggaknya untuk ibu hamil dan menyusui selain dari kondisi kulit dan jenis kulit disesuaikan ya. Jadi kita pilih skincare apapun dan skincare produk kosmetik
untuk aplikasi dimanapun tuh kita harus tahu dulu kondisi kulit kita tipenya gimana nih, apakah tipe kulit kita normal, apakah oily atau apa kering ataukah sensitif. Kemudian kita lihat lagi kosmetik yang dan skincare yang kita pakai. Setelah kita tahu kondisi dan jenis kulit dan masalah kulitnya, baru deh kita lagi cek lagi ke isi komposisinya. Setelah kita tahu kondisi kulit kita cek komposisi produk apa yang akan kita pakai. Khusus untuk ibu hamil dan menyusui, balik lagi ke zat-zat yang tadi kita udah share, apapun yang usahakan nggak masuk ke dalam kategori C dan yang dihindari untuk ibu hamil, seperti kayak paraben yang lagi ngehits kemarin itu dibahas ya, dia sebagai ini ya, apa tuh istilahnya itu pengawet produk kosmetik. Nah, tetapi ini bisa mengganggu ke bisa masuk ke pembuluh darah dan mengganggu untuk janinnya. Jadi si paraben ini memang kadang beberapa ada di produk kulit wajah ataupun di lipstik juga ada, atau di kandungan kayak di retinoidnya. Jadi kembali lagi ke zat-zat apa aja yang harus dihindari untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi kalau untuk lipstik ya, karena cenderung memang kondisi ibu hamil itu lebih sensitif dan kering, usahakan sebelum mau pakai lipstik, apalagi yang jenis matte, boleh dipakai pelembab dulu, pelembab bibirnya, boleh dipakai pagi hari ataupun malam hari, fleksibel ya. Intinya sih sebenarnya bukan kita mengcover mau ibu hamil, ibu menyusui ataupun kita wanita seumumnya, better jangan ditutupi dengan make up berlebihan. Jadi usahakan kulit tetap sehat nih. Apa yang utama? Kembali lagi yang udah dijelasin sama dokter Karin, pola hidupnya, lifestyle-nya itu ditingkatkan, kemudian baru boleh dibantu, baiknya tetap dibantu dengan skincare, perawatan harian, karena udah banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tadi kesehatan kulit. Iya, terima kasih. Panjang sekali ya menjelasnya, tapi tapi saya juga sebagai perempuan jadi jelas ya. Mungkin yang bisa saya ambil adalah kadang-kadang kita punya pemikiran sehat itu artinya kita harus tutup dengan kosmetik, dengan tadi seperti yang Dokter Karin bilang kosmetiknya cukup tebal gitu. Padahal intinya adalah yang ingin kita sharing pada hari ini adalah bagaimana menjaga kulit itu kan bersih dan sehat ya. Dan penggunaan kosmetik dan skincare itu sebenarnya sebagai supporting aja, sebagai apa ya, untuk mensupport keadaan kulit. Intinya seperti yang tadi sudah dipaparkan bahwa hidup sehat, banyak minum air putih, menghindari kafein, kemudian buah, olahraga, dan lain sebagainya, itu sebetulnya yang utama yang harus dilakukan selama menyusui dan hamil. Jadi secara tidak langsung dengan pola hidup yang baik, kemudian pola makan yang baik juga, kemudian hindari stres, itu secara tidak langsung kulit kita tuh udah cukup baik ya. Jadi sebetulnya nggak perlu harus beli skincare atau nggak perlu yang mahal-mahal ya Mbak Andria. Jadi kategori skincare mahal itu juga belum menjamin ya. Balik lagi ke kondisi kulit kita sendiri dan benar banget. Saya ingatkan kembali kepada viewer untuk jangan lupa subscribe di akun Aimi Lampung. Karena kan kita bukan cuma bahas menyusui kan ya dokter ya. Jadi kita ada mungkin di lain waktu kita akan membahas tentang kesehatan anak, kemudian bagaimana penerapan pola makan yang dengan gizi seimbang bagi ibu-ibu yang mungkin baru punya anak 1 atau 2, kemudian punya anak balita, sepertinya itu sangat perlu juga. Mungkin nanti bisa kita idekan kepada admin untuk untuk menyelenggarakan live streamingnya tentang topik-topik yang lain lebih menarik. Oke, pertanyaan berikut ini kayaknya pada semangat banget nih tanyanya. Dari Ibu Ika. Kalau pemakaian krim-krim untuk pencerahan lipatan ketiak, leher, dan bagian-bagian tubuh yang lain itu karena kan selama hamil itu sering terjadi warna kulit lebih gelap ya. Sorry. Oke. Nah, itu gimana? Boleh nggak sih kita menggunakan krim-krim untuk karena saya pernah lihat itu ada krim yang untuk pemutih kulit. Bagian-bagian tertentu kan perempuan suka ya, ada lebih gelap. Gimana itu? Oke. Sebenarnya
tadi saya udah jelaskan secara fisiologis itu sebenarnya normal ya. Misalnya tadi awalnya kok tadi saya leher saya nggak menggelap, kemudian nggak ada garis-garis hitam di perut atau di sela paha, atau kok sekarang underarm segala macam, kemudian ketiaknya lebih hitam, itu normal, hormonal ya, efek normal secara fisiologis yang timbul karena perubahan hormon. Estrogen, progesteron, prolaktin, oksitosin segala macam. Bisa nggak dikoreksi? Aman nggak dikoreksi pemakaian untuk krim-krimnya? Balik lagi kita harus cek produk tersebut. Beberapa kandungan yang masih aman, misalnya dia ada moisturizer tapi yang aman untuk ibu hamil dan menyusui, apapun dia cuma ada isinya tambahannya vitamin C doang yang masih aman ya dengan kadar tertentu. Itu sebenarnya beberapa masih boleh, tetapi produk bebas yang lainnya tetap harus dicek apakah zat-zat yang terkandung di dalamnya, misalnya ternyata dia tinggi hidrokinon ataupun dia ternyata ada AHA, BHA. Nah, AHA, BHA ini kan dia termasuk keratolisis ya, dan efeknya tuh seperti kayak chemical. Ini nggak disarankan sementara untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, jadi balik lagi, sebenarnya itu akan hilang sendirinya nih setelah kita melahirkan. Misalnya selama hamil, melahirkan tuh masih timbul, nanti perlahan-lahan tuh keluhan tersebut tuh bisa menghilang sendiri. Tapi kadang ibu hamil kan gatel ya, aduh kok kayaknya geli loh ngeliat tiba-tiba kok ini lahirnya lebih menghitam, ataupun ketiak ataupun garis-garis yang lain. Itu balik lagi ke Mbak Andri, walaupun kita mau koreksi hal-hal tersebut, udah tahu nih cuman karena emang efek hormon dan perubahan karena hamil, tetapi kalau ingin tetap dikoreksi menggunakan skincare, balik lagi cek lagi kandungannya apakah ini termasuk yang masih aman untuk ibu hamil ataupun dia termasuk zat yang harus dihindari selama kehamilan dan menyusui. Ya, terima kasih. Mungkin Dokter Karin mau menambahkan? Sebenarnya kalau untuk pencerah gitu ya, pencerah itu yang penting sih sekarang tuh udah banyak sih, maksudnya pencerah yang kandungannya aman-aman aja, kayak untuk daerah lipatan-lipatan tuh sekarang tuh udah banyak kayak kandungan vitamin C aja. Jadi memang kuncinya tuh literasi kita yang harus diperbaiki. Jadi jadi jangan gampang percaya dengan ini klaimnya aman untuk hamil dan menyusui gitu, tapi dibaca benar. Kadang-kadang tuh ada yang nyelip-nyelip dikit gitu, nyelip-nyelip dikit gitu. Nah, dan kita kan sekarang udah banyak banyak kemajuan teknologi. Jadi kalau misalnya ada yang nggak tahu, kita nggak tahu tuh misalnya, ini apa ya? Karena kadang-kadang itu banyak produsen-produsen juga yang diganti sedikit namanya, tapi sebenarnya sama. Kayak retinoid itu kan banyak pasarannya retinol. Terus sekarang ada kandungan-kandungan yang lain juga. Nah, itu bisa kita cari dulu tuh infonya. Ini nih apa ya gitu. Ini nih apa ya. Kalau menurut saya sih pribadi bijaklah dalam membaca komposisi. Makanya kan kenapa semua skincare mau dari klinik dari manapun wajib sekali sekarang kan menampilkan komposisi. Nah, kenapa ya gitu biar konsumen-konsumen itu pada cerdas terhadap apa yang mereka pakai. Jadi tuh nanti kalau seandainya nih misal ya, kadang-kadang kan ada yang ini lebih bagus nih gitu. Pada saat kita lihat misalnya ternyata komposisinya sama, itu kan teknik marketing sebenarnya gitu. Teknik marketing yang sebenarnya kita tuh bisa hindari, oh nggak apa-apa kok ini sama, kandungannya sama gitu. Jadi kita jangan gampang tergiur dengan klaim-klaim iklan yang ngomong 1 hari hilang ya, nggak mungkin lah ya hitam-hitam itu hilang gitu, menggelap itu nggak mungkin hilang dadakan. Ya dok ya, kalau misalnya dalam 1 hari dia langsung teratasi. Aduh, itu curiga tuh kita. Ada apa tuh berarti? Oke, terima kasih. Mungkin sebagai tambahan nih pertanyaan Ibu Dokter, misalnya seorang ibu hamil itu sedang melakukan perawatan, jadi perawatannya serius. Contohnya misalnya dia sedang dermix. Nah itu boleh nggak? Jadi kan seperti kita ketahui ada dermik, kemudian ada facial peeling, yang seperti hal yang seperti menurut saya sih agak berat ya. Nah itu disarankan nggak selama si ibu ini menyusui atau sedang hamil?
Oke, kalau aku jawab yang satu poin nanti yang dokter saya nambahin ya. Balik lagi ke facial peeling ya. Facial peeling kan dia berarti dia ada proses desquamasi atau keratolisis yang berlebihan ya. Itu kan rata-rata facial peeling itu dia menginginkan koreksi terhadap akne atau whitening. Tampak lebih cerah. Balik lagi, kita tanya apa kandungan dalam peelingnya. Kan tadi udah di-share rata-rata untuk peeling itu dia menggunakan golongan AHA ya, AHA, BHA. Nggak usah ke klinik atau ke salon. Sekarang tuh udah banyak banget produk bebas untuk peeling home treatment peeling ya, produk-produk yang udah banyak kandungannya untuk bisa peeling di rumah. Nah, untuk ibu hamil dan menyusui ini sebaiknya balik lagi Mandri dihindarin dulu. Selain ada yang kata dokter Karin ada rasa sakit dan sensitif yang berlebihan, tapi poin utama adalah cek lagi kandungannya. Apakah dia dalam termasuk golongan yang aman secara FDA dia masuk ke golongan C dan D, apakah AB yang masih aman ya. Tapi khusus untuk facial peeling sih sebaiknya ditunda ya, ditunda sampai dengan selesai persalinannya karena kandungan rata-rata dia pakai AHA, BHA, LA, dan yang lainnya. Oke, terima kasih. Mungkin dokter Karin bisa menambahkan? Ya, aku setuju banget tuh. Jadi memang kalau peeling, facial peeling, nah peelingnya kan biasanya ada yang chemical peeling, ada yang mechanical peeling. Kalau yang chemical peeling yang seperti dokter Ayu bilang ya, yang kandungan AHA, BHA, LA, itu sebaiknya kalau itu dihindari dulu, ditunda dulu deh, nggak apa-apa gitu kan. Karena masih banyak, nah kalau mau yang pakai mechanical peeling, seperti bisa pakai Diamond Micro atau misalnya Hydra Peel, itu pilih lagi nanti apakah tergantung kebutuhan kitanya, kondisi kulitnya. Jadi nggak bisa dipukul rata semuanya. Jadi, oh berarti kalau ibu hamil harusnya Hydra Peel misalnya. Nggak semua bisa dengan Hydra Peel. Ada yang ternyata perlunya Diamond Micro dermabrasi. Jadi itu beda-beda. Tapi secara umum eksfoliasi dari kulit itu sebenarnya terjadi 28 hari sekali. Asal kita membersihkan kulit kita dengan optimal, misalnya selama membersihkan muka habis aktivitas di luar atau misalnya habis seharian masak pun di rumah gitu ya, dibersihin, itu sebenarnya sudah termasuk eksfoliasi tapi dengan sangat soft. Jadi memang tidak tampak tuh pengelupasannya, tapi sebenarnya kulit kita sudah tereksfoliasi secara halus. Jadi memang seperti yang Dokter Ayu pertama bilang bahwa kuncinya kalau selama hamil dan menyusui itu membersihkan muka dengan paripurna. Sebenarnya itu udah bantu banget. Jadi cuci muka bersih, tapi kalau misalnya mau ditambah tindakan-tindakan lain ya konsultasi dulu. Ya, oke, terima kasih. Gak kerasa nih ya, sudah hampir 1 jam 30 menit. Juga semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilemparkan oleh viewer bisa menjawab secara keseluruhan ya. Jadi masalah-masalah yang berhubungan dengan skincare terhadap ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi saya akan menyebutkan nih ada beberapa akun di YouTube yang mereka antusias bertanya dan ternyata itu mereka giveaway. Ya, jadi mereka kita kasih giveaway sebagai kita ucapan terima kasih Aimi Lampung terhadap viewer yang betul-betul memperhatikan hari ini dengan baik. Mereka adalah satu akun Kucing Kayu Family, kemudian akun Ibu Helen M. Daniar, ada akun Ibu Aini Zahra, ada Ibu Upi, dan akun atas nama Ika Aninanda. Ya. Jadi bagi viewer yang merasa namanya disebut, tolong nanti bisa DM ke Instagramnya Aimi Lampung untuk dimintai keterangan tentang giveaway-nya ya. Mungkin giveaway-nya itu bisa juga produk kosmetik, kita nggak tahu. Tapi dokter ini masih ada pertanyaan lagi. Mereka antusias sekali ya. Saya senang ini topik kali ini tuh jadi kayak panas. Okay, wait. Kenapa seperti ini?
Pertanyaannya, Dok, saya banyak bekerja di lapangan. SPF berapa persen yang sesuai dengan usia saya yang sudah 45 tahun? Kalau SPF itu sendiri itu tergantung ya. Maksudnya kalau memang di lapangan, kalau saya sih saranin di atas SPF 30 karena kan kita nggak mungkin ya mau touch up terus per 3 jam gitu kan. Nah, jadi sekarang tuh udah banyak sih yang SPF 50. Kayaknya kalau menurut saya 50 cukup karena kalau di atas itu biasanya efeknya sangat berminyak. Jadi lebih gampang beruntusan nantinya. Jadi SPF 50 tapi nah, terus kan kalau sunscreen itu banyak jenisnya, ada yang gel segala macam, itu nanti disesuaikan sama jenis kulitnya. Jadi kalau kulitnya sedikit berminyak sekali, kalau saran saya pilihlah yang gel. Makanya kalau laki-laki biasanya kan nggak suka tuh ya ada efek-efek berminyak. Nah, itu lebih baik pakainya yang gel karena nggak ada warna kan, tapi dia terjaga. Tapi kalau perempuan biasanya mau sekalian tuh ya pakai apa sih BB cream ya, BB cushion, tapi jarang sih itu kalau yang sampai 50. Kalau saran saya ya 50 cukup sih. Gimana Dokter Ayu? Ya, benar banget Dokter Karin. Jadi balik lagi yang SPF tadi itu ya. SPF 30 sampai 50 untuk aktivitas yang masih indoor, outdoor itu aman banget. Jadi standar ya, standar. Memang rata-rata sih sekarang produk kosmetik, baik skincare yang bisa bebas di luar pasaran, kemudian produk yang diresepkan dokter, itu untuk SPF hariannya antara 30 sama 50 biasanya dok ya. Itu udah SPF 50 tuh bisa cover sampai 6 jam, sampai 8 jam. Walaupun kalau misalnya sudah ada, walaupun kita 8 jam nih, kalau bisa dibersihin ulang, touch up, itu lebih baik ya. Misalnya kita udah pakai dari jam 6 pagi, kalau misalnya muslim ada rehat untuk sholat zuhur, kalau bisa dibersihkan kembali, dipakai ulang, karena kadang kita pulang kerja jam-jam 2 siang, kalau nggak diulang tuh sudah menurun ya fungsinya gitu. Jadi kalau bisa diulang, kalau nggak pun SPF 50 sudah oke, udah aman. Oke, seru banget pertanyaannya. Dan ternyata Aimi juga mengapresiasi Ibu Nurpalina yang hari ini sebagai penanya terakhir, tetapi kita akan tetap memberikan giveaway. Silakan kepada Ibu Nurpalina untuk menghubungi akun Aimi Lampung melalui DM di Instagram. Oke. Ibu dokter berdua, terima kasih hari ini sudah bersedia menjadi narasumber Aimi Lampung di live streaming YouTube. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah sebetulnya bukan dari skincare apa yang kita pakai atau treatment apa untuk kulit yang kita perbuat, tetapi lebih pada pola hidup ya. Jadi pola hidup yang dilihat dari menghindari stres, kemudian pola makan, olahraga, banyak minum air putih, menghindari kafein, dan asap rokok ya. Jadi saya tuh ini yang menjadi spotlight saya bahwa kita itu sekarang nggak bisa menghindari asap rokok. Nah, kayaknya rokok itu sudah jadi, di mana-mana tuh sudah kita temukan. Bahkan pada lingkungan kita sendiri kadang-kadang tuh belum aware terhadap bahaya asap rokok. Nah itu tolong dihindari karena kita tidak tahu ya, dengan hanya kecil sebenarnya sih, tetapi membawa efek yang sangat besar. Baik, sekali lagi saya ingatkan untuk viewer, jangan lupa untuk subscribe di akun Aimi Lampung, karena kita akan banyak lagi memberikan tema-tema yang menarik yang memang dibutuhkan oleh ibu, kemudian keluarga terutama. Saya akhiri hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.